Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberi contoh ya bagaimana cara mengeksekusi perintah-perintah DDL yang ada di slide DDL ya. Nah, untuk bisa mengeksekusi perintah-perintah DDL, Anda harus menginstal dulu DBMS atau Software Database Management System. Nah, untuk perkuliahan sistem basis data itu DBMS yang digunakan adalah SQL Server ya. Ya kalau Anda mau silakan menggunakan DBMS lain, nggak apa-apa. Boleh pakai Oracle, boleh pakai Postgre. Namun untuk perkuliahan ini sebagai contoh kan kita gunakan Microsoft SQL Server ya DBMS-nya. Nah, SQL Server yang saya gunakan sendiri adalah versi Express ya, yang gratisan. Dan juga yang versi kuno tahun 2008. Ya, Anda menggunakan SQL Server versi apapun nggak masalah ya, atau DBMS versi apapun nggak masalah, karena yang kita gunakan di sini adalah DDL yang ini, DDL yang standar ya, standar sesuai dengan standar bahasa SQL-nya. Nah, di sini saya sudah membuka Microsoft SQL Server ya, di Management Studio. Management Studio-nya itu yang digunakan untuk melakukan query atau pembuatan database. Ya, untuk membuat atau menuliskan sintak-sintak DDL ataupun query, Anda harus buka New Query di sini. Klik di pojok kiri atas New Query. Nah di sini Anda menuliskan perintah-perintah DDL ya. Kemudian untuk yang bagian objek explorer itu berisi tentang objek-objek yang ada di database. Ya, contoh database. Saya buka database. Di sini ada sistem database ya. Sistem database adalah database bawaan dari SQL Server. Jadi sudah ada di sana untuk keperluan administrasi sistem ya. Nah, sebagai contoh untuk melakukan DDL ya, DDL itu di sini saya menggunakan contoh yang akan saya gunakan untuk tugas. Ya, jadi tugas Anda adalah ini ya, membuat database rental mobil. Nah, saya memberi contoh sebagian saja, tidak semuanya, mungkin satu atau dua tabel ya yang saya buat, kemudian silahkan Anda meneruskan sendiri ya dengan berbekal video, kemudian slide-nya saya harap Anda bisa ya menyelesaikan ini. Langkah pertama untuk membuat database ialah ya kita tinggal ngelihat di sini aja ya. Nah, untuk membuat database perintahnya create database. Jadi kita sudah punya ERD, ada tabel-tabelnya, ada relationship-nya. Nah, tabel-tabel relationship itu harus dimasukkan ke dalam sebuah database. Ya. Oke. Saya copy. Nah, tinggal saya jalankan ya. Seperti ini. Misalnya nama database-nya coba saya perbesar untuk ya. Nah, nama database-nya misalnya rental mobil. Ya. Kemudian saya eksekusi, saya blok dulu, kemudian saya klik di atas di sini, skip. Nah, perintahnya sudah dieksekusi ya. Sekarang kita sudah punya database kosong, namanya rental mobil. Ya. Nah, bagaimana saya tahu database-nya itu sudah dibuat? Nah, di sini di Object Explorer ini, diklik kanan ya di bagian database, kemudian refresh. Nah, di sini sudah ada.
ya database-nya. Nah, kita sudah punya database rental mobil ya, tapi isinya kosong. Masih belum ada tabel, masih belum ada ini belum ada apa namanya belum ada tabel, belum ada relationship-nya ya. Nah, sekarang kita harus masuk ke dalam database rental mobil ya. Kita bisa menggunakan perintah use ini. Nah, ini untuk masuk ke dalam database rental mobil workspace kita nanti ya. Tanda bahwa kita sudah masuk ke database rental mobil di sini. Nah, itu tulisannya rental mobil ya. Dari sini kita sebenarnya juga bisa masuk ke database yang manapun ya. Tinggal klik-klik saja, tapi saya mau mengajari Anda yang perintah tertulisnya ya. Use rental mobil. Kalau sudah masuk database rental mobil, di sini tulisannya rental mobil. Nah, kemudian kalau sudah memasuki database rental mobil, kita tinggal menambahkan tabel-tabelnya ya. Nah, untuk sintak-sintaknya, agar saya nggak lupa, saya copy saja dari sininya. Nah, oke. Nah, ini template-nya ya. Nanti kita tinggal mengedit sesuai kebutuhan. Kita kembali lagi ke soalnya. Oke, ini soalnya. Jadi misalnya kita mau menambahkan tabel pabrikan ya. Jadi ini pabrikan itu isinya data tentang pabrikannya mobil. Misalnya Honda, Suzuki. Kemudian tipe. Nah, tipe itu misalnya Honda CR-V, Honda HR-V. Nah, itu ditulis di sini. Ya. Kemudian di sini ada mobil. Nah, untuk mengidentifikasi satu mobil fisik yang dimiliki oleh rental. Nah, kalau ada one to many, ya, kita harus membuat yang bagian one-nya dulu, tabelnya. Kalau sudah selesai, baru kita bisa membuat yang bagian many-nya. Ya, kenapa? Soalnya di many-nya itu kan ada foreign key ya. Foreign key yang merujuk ke one. Kalau misalnya kita buat bagian many-nya dulu, nah, maka yang dirujuk kan nggak ada nanti ya. Sehingga kalau ada one to many, kita bikin bagian one-nya dulu ya. Jadi di sini kita buat tabel pabrikan ya. Tabel pabrikan itu dua kolom ya. Primary key-nya ID pabrikan, tipenya integer not null ya. Kemudian nama pabrikan, dia tipe datanya string atau varchar ya, varchar 100 not null. Nah, kita tinggal mengedit ini ya. Misalnya create tabel pabrikan. Seperti ini. Kemudian ini di sini ID pabrikan. Nah, integer di sini primary key ya. ID pabrikan. Nah, ini adalah nama kolomnya. Ya, kemudian ini tipe datanya. Kemudian ini constraint.
Jadi ID pabrikan adalah primary key, not null juga constraint ya. Primary key-nya tidak boleh null. Kemudian ada nama pabrikan. Nama pabrikan, misalnya Honda, Suzuki, varchar misalnya 100. Nah, jadi kita sediakan 100 karakter, tapi kalau kurang, misalnya Suzuki cuma 6. Nah, nanti yang digunakan di realnya cuma 6 saja. Jadi hemat ya, hemat dan fleksibel. Ya. Oke. Not null ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita eksekusi, ya, execute. Nah, sudah selesai. Jadi di dalam database rental kita punya tabel pabrikan ya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita refresh dulu, muncul nggak di sini? Nah, tabelnya, nah, ada kan ya, pabrikan. Kita tampilkan dulu isinya. Select bintang, ya. Kita blok, jalankan. Nah, kosong ya. Ini ada tabelnya, ada kolomnya, tetapi masih belum ada isinya. Bagaimana cara menambahkan data di tabel pabrikan? Nah, kita menggunakan ini. Perintah insert tadi ya, untuk nambah data. Nah, kita kopikan aja. Oke. Nanti tinggal diedit ya. Misalnya saya mau menambahkan Honda ID-nya 1. Nah, gini ya. Values. Kemudian kolom pertama di sana adalah ID pabrikan, misalnya 1. Kemudian Honda. Kita jalankan. Nah, sudah masuk. Kemudian coba kita lihat. Ya. Misalnya kita tambahkan lagi 2 Suzuki. Nah, kita jalankan. Nah, sudah. Terus kita lihat isinya. Nah, masuk ya. Misalnya kita tambahkan lagi 3 ya. Misalnya Hyundai. Nah, ternyata untuk primary key-nya kita kasih sama 2. Apa yang terjadi? Nah, nggak boleh ya. Jadi oleh database-nya ditolak. Kenapa? Karena nilai primary key 2 itu sudah ada di database. Ya, Anda ingat bahwa primary key nilainya tidak boleh ini, tidak boleh ada kembarnya ya, harus unik. Ya, nah ini ditolak oleh database. Kemudian coba kita buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua yaitu tipe, ya, tipe. Di sini kolomnya adalah ID tipe, kemudian nama tipe, kemudian keterangan, ID pabrikan. Ya, oke, saya kopas saja di sini. Tipe. ID
Nah, misalnya saya ingin membuat ID tipe primary key kemudian pakai auto increment. Jadi kalau saya menambahkan data baru, tidak perlu ngisi 1, 2, 3, otomatis diisikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menambahkan apa? Identity. Nah, itu ada di slide ya. Identity 1,1, startnya 1, selisihnya atau naiknya 1,1. Terus nama tipe, ya, varchar 100. Terus keterangan, misalnya tipenya juga varchar 100. Ya. Kemudian ID pabrikan ya. Nah, integer. Nah, not null. Seperti ini ya. Kita execute. Ya, sudah ya. Sudah ada. Coba kita cek di sini, kita refresh dulu. Untuk rental mobil tabelnya sudah ada ya, tipe. Oh, ternyata saya keliru ya. Tapi ya, nggak apa-apa. Oh iya, ada yang lupa ya ternyata. Di sini sudah ada primary key. Kemudian yang ini sebenarnya kan saya maksudkan sebagai foreign key. Foreign key yang merujuk ke ID pabrikan. Tapi saya hanya mengisikan kolom biasa. Tidak, atau belum saya set menjadi foreign key. Bagaimana kalau misalnya foreign key-nya tabelnya sudah jadi? Nah, ini kan tabelnya sudah jadi. Kita terus mau menambahkan foreign key, bisa ya. Anda lihat di video atau di PPT ada caranya. Ya, coba saya beri contoh. Di sini ada untuk menambahkan foreign key setelah tabelnya jadi ya. Nah, ini ya. Alter tabel, nama tabelnya, kemudian perintah add constraint ya. Ya. Oke. Yang mau kita ubah yaitu tabel tipe. Oke. Kita menambahkan constraint ya, constraint. Ini nama constraint-nya, boleh kita namai. Misalnya kita namakan FK mobil. Jadi constraint foreign key-nya kita namakan FK mobil. Kemudian ini keyword untuk menambahkan foreign key ya. Yang jadi foreign key adalah ini. Yang ini ya, ID pabrikan. Saya copy saja. Saya ganti. Nah, dia foreign key yang menunjuk pada data primary key di tabel pabrikan. Jadi reference pabrikan, kolomnya ID pabrikan, primary key dari pabrikan ID pabrikan kan. Nah, kalau saya jalankan, nah sudah selesai ya, sehingga ID pabrikan ini sudah menjadi foreign key yang merujuk ke primary key tabel pabrikan. Ya. Misalnya saya mau menambah satu tipe baru ya. Jadi dari Honda ada Honda CR-V, ada Honda HR-V. Nah, misalnya saya mau menambahkan Honda insert into type, ini misalnya kita mau ngisi seluruh kolom ya, nggak usah ditulis kolom apa saja kalau bisa ngisi seluruh kolom. Values tadi yang pertama ID tipe. Nah, ID tipe adalah auto increment ya, nggak usah diisi.
Di sini nggak usah diisi. Kemudian nama tipe, misalnya di sini CRV. Keterangannya, misalnya keterangannya saya isi sembarang A, gitu ya. Kemudian foreign key. CRV ini pabrikannya siapa? Kan Honda, ya. Jadi kita tinggal memasukkan ID-nya Honda di sini, ya. Nah, kemudian coba kita execute. Error. Oh, maaf, kurang koma. Nah, sudah. Ya. Kalau kita mau menampilkan isi dari tabel tipe, nah ini ya, CRV yang kita isikan, ya, AAA keterangannya, ID pabrikannya 1, ya. Nah, di sini ada ID tipe tidak kita isi datanya, tapi otomatis muncul 1 ya. Kenapa? Karena dia apa namanya? Auto increment ya. Jadi nanti yang mengisikan adalah DBMS-nya sendiri. Coba kita isi dengan HRV. HRV. Ya. Terus coba misalnya kita isi ngawur ya, ngawur contoh ID pabrikannya 5, padahal kan nggak ada. Apa yang terjadi? Nah, ditolak oleh sistem ya. Kenapa? Karena di tabel ID pabrikan tidak ada yang ID-nya 5. Ya, nggak ada yang ID-nya 5. Nah, itu database-nya mengenali, ya, sehingga ditolak. Nah, itulah fungsi dari foreign key ya, atau relationship. Kalau nggak ada foreign key atau relationship yang merujuk ke tabel tertentu, maka kita mengisikan nilai apapun tidak ada filternya, ya, tidak ada filternya. Data ini kan memang nggak ada, mestinya ditolak. Tapi karena kita pakai foreign key, nah itu ada mekanisme untuk pengecekan. Misalnya saya isi, oh di sini, oh not null semua ya. Oke, jadi kita sudah bisa ya membuat tabel sisi one sudah, yaitu ID pabrikan. Kemudian sisi many, tipe sudah. Anda tinggal meneruskan di sini ya, tinggal meneruskan. Ya, itu nanti menjadi tugas Anda. Ya, materi-materi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang akan saya berikan untuk materi DDL maupun normalisasi itu sudah ada di slide maupun di video. Ya, Anda tinggal membaca aja slide-nya. Kalau misalnya masih belum paham, silakan lihat video. Ya, insya Allah pengetahuan apa yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugasnya itu ada di sana semua. Ya, jadi silakan Anda pelajari dulu, kemudian mengerjakan tugasnya. Ya, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya atau asisten. Selamat belajar mandiri ya. Semoga materinya atau pemahaman Anda juga bisa maksimal ya meskipun kondisinya work from home. Semoga juga wabah corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu dan melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.